koin itu memiliki dua sisi, jadi dua, kita tuliskan dulu. Kemudian karena ada 3 berarti pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga nanti jika ada soal, kalau dia 4 koin, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jika ada 2 koin, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Rahmat Matematika. Channel ini adalah channel pendidikan. Pada video kali ini, kita akan membahas peluang kejadian saling lepas. Pada video ini, materi dijelaskan secara singkat, kemudian contoh soal dan latihan untuk pendalaman materi. Biasanya pada soal-soal peluang, soal yang diberikan menggunakan dadu, kelereng atau bola, koin, kartu, dan soal-soal bentuk soal cerita. Pada video ini, membahas kelima contoh soal tersebut. Kemudian ada latihan untuk pendalaman materi. Soal-soal tersebut sengaja diambil dari buku paket Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dari ujian nasional dan SBMPTN. Ada yang sama dan ada yang mirip. Kejadian majemuk. Sebelum kita membahas peluang kejadian majemuk, terlebih dahulu kita pahami apa itu kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah dua atau lebih kejadian yang terjadi secara bersamaan. Gabungan dua kejadian, misalnya kejadian yang pertama itu A dan yang kedua B adalah A gabung B. Sedangkan jika 3, A gabung B gabung C. Untuk irisan dua kejadian, A irisan B. Tentunya A kemudian B dan C ini merupakan suatu kejadian. Kita bahas pengantar untuk kejadian saling lepas. Misalkan ada S yang merupakan semesta, anggotanya adalah 1, 2, dan seterusnya sampai dengan 10, merupakan semesta. Kemudian ada A, bilangan genap kurang dari 10, dan B, bilangan ganjil kurang dari 8. Yang menjadi pertanyaan, gambarlah diagram Venn ketiga himpunan tersebut. Alternatif penyelesaian, pertama sekali tentu kita tuliskan dulu S-nya, kemudian A ini bilangan genap kurang dari 10, berarti 2, 4, 6, 8. 10-nya tidak ikut karena bahasanya kurang dari 10. Kemudian B, bilangan ganjil kurang dari 8, berarti 1, 3, 5, 7. Jika kita perhatikan himpunan A dan himpunan B, anggotanya tidak ada yang sama. Artinya, tidak ada anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B. Demikian juga sebaliknya. Dalam artian, A irisan B adalah himpunan kosong. Sekarang kita gambarkan diagram Venn-nya. Kita gambar dulu himpunan A, kemudian himpunan B. Anggota himpunan A kita buat nilainya tadi 2, 4, 6, 8. Dan anggota himpunan B 1, 3, 5, dan 7. Sedangkan 9 dan 10 bukan merupakan anggota himpunan A dan B. Inilah diagram Venn-nya sahabat RM semuanya. Sekarang kita bahas kejadian saling lepas atau kejadian saling asing. Kejadian A dan B disebut saling lepas jika dua kejadian tersebut tidak memiliki hasil yang bersamaan atau A irisan B sama dengan himpunan kosong. Peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Tentunya tadi syaratnya adalah A irisan B sama dengan himpunan kosong. Dan inilah yang nantinya disebut kejadian saling lepas atau kejadian saling asing. Contoh yang pertama, pada pelemparan sebuah mata dadu 1 kali, berapa peluang muncul mata dadu genap atau mata dadu 3? Jika kita perhatikan soal ini, bilangan genap tentu tidak ada
yang bernilai 3. Artinya ini adalah merupakan suatu kejadian saling lepas atau saling asing. Alternatif penyelesaian, kita misalkan A merupakan kejadian muncul mata dadu genap dan B kejadian muncul mata dadu 3. Terlebih dahulu kita tuliskan S. S-nya itu anggotanya adalah 1 sampai dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan demikian NS ada 6. Artinya anggota S ada 6. Kemudian A tadi kejadian mata dadu genap. Kita tuliskan berarti A-nya karena genap 2, 4, 6. Atau NA-nya sama dengan 3. Ada 3, 1, 2, 3. Kemudian B mata dadu 3. Berarti B-nya hanya angka 3 atau mata dadu 3 saja, atau NB sama dengan 1. Sekarang kita akan mencari peluang A gabung B, karena soalnya tadi di sini dikatakan atau. Jadi bahasanya adalah atau. Inilah ciri-cirinya. Bahwasanya dia merupakan gabungan dua kejadian. Sekarang kita hitung peluangnya. Peluang A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B karena irisannya tidak ada. Sama dengan peluang A, anggota himpunan A tadi ada 3, sedangkan S-nya ada 6, berarti 3/6. Ditambah peluang B, karena anggotanya 1 berarti 1/6, sehingga hasilnya 4/6. Atau sama juga dengan 2/3. Sebagai pendalaman materi, perhatikan latihan 1 berikut ini. Pada pelemparan sebuah mata dadu 1 kali, berapa peluang muncul mata dadu ganjil atau mata dadu 4? Contoh yang kedua, di dalam suatu kantong ada 6 kelereng, 4 kelereng merah dan 2 kelereng berwarna putih. Dari kantong itu diambil sebutir kelereng secara acak. Tentukan peluang mendapatkan kelereng merah atau putih. Sahabat ADM semua, ciri-ciri dari kejadian saling lepas atau saling asing itu adalah, yang pertama syaratnya adalah ada kalimat atau kata atau pada persoalan tersebut. Kemudian yang kedua, kejadiannya itu tidak bisa secara bersamaan atau irisannya merupakan himpunan kosong. Jadi dalam hal ini kelereng merah atau putih diambil satu, jadi tidak mungkin terjadi secara bersamaan kelereng merah atau putih tadi. Alternatif penyelesaian, kita misalkan M kejadian mendapatkan kelereng merah, kemudian P kejadian mendapatkan kelereng putih. Maka jika kita lihat soal ini, NS-nya ada 6. Sedangkan untuk kelereng merah itu ada 4. Berarti nanti untuk NM anggotanya ada 4. Kita tuliskan. Dengan demikian NM itu ada 4. Kemudian untuk kelereng putih NB ada 2. Maka peluang dari M gabung P sama dengan peluang M ditambah peluang P, atau sama dengan 4/6 ditambah 2/6 atau sama dengan 1. Dan ini merupakan kejadian pasti karena kelerengnya itu hanya ada berwarna merah dan putih di dalam kantong tersebut. Jika diambil satu sudah pasti. Jika tidak kelereng merah berarti kelereng putih. Sebagai latihan kedua,
Yang nomor 1, sebuah kantong berisi 4 bola merah, 3 bola putih, dan 3 bola hitam. Diambil sebuah bola secara acak. Tentukan peluang terambil bola merah atau hitam. Yang nomor 2, di dalam kantong terdapat 9 bola merah dan 3 bola putih. Diambil 2 bola secara acak. Tentukan peluang terambil bola minimal 1 berwarna merah. Sebagai petunjuk untuk soal yang kedua ini, terambil bola minimal 1 berwarna merah. Berarti nanti bisa 2 berwarna merah karena diambil 2 bola. Contoh yang ketiga, tentukan peluang munculnya sedikitnya 2 angka pada pelemparan 3 buah koin. Alternatif penyelesaian, misalkan A kejadian muncul 2 angka dan B kejadian muncul 3 angka. Sahabat LM semuanya, kalau kita lihat pada soal ini sedikitnya 2 angka pada pelemparan 3 buah koin. Jadi kita hitung terlebih dahulu NS-nya. Untuk menghitungnya, koin itu memiliki 2 sisi. Jadi 2, kita tuliskan dulu. Kemudian karena ada 3 berarti pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga nanti jika ada soal, kalau dia 4 koin, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jika ada 2 koin, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian A kejadian muncul 2 angka. Kalau A itu kejadian muncul 2 angka, kita tuliskan dulu yang mana saja 2 angka. Tentu angka, gambar. Atau angka, gambar, angka. Atau gambar, angka. Jadi ada 3 untuk anggota dari A. Kemudian yang B kejadian muncul 3 angka. Kalau 3 angka tentu hanya 1. Angka. NB sama dengan 1. Karena di dalam soal dijelaskan sedikitnya 2 angka. Karena dia sedikitnya 2 angka berarti boleh 2 angka dan boleh 3 angka. Kalau begitu harus kita hitung kedua-duanya. Yang 2 angka berapa dan yang 3 angka berapa. Ini merupakan peluang kejadian saling lepas atau saling asing. Karena dia tidak bisa ketika koin itu dilambungkan, kita lambungkan koinnya, tidak mungkin terjadi secara bersamaan, keluar 2 angka dan keluar 3 angka. Terjadi secara bersamaan, itu tidak mungkin terjadi, dalam artian irisannya merupakan himpunan kosong. Sekarang kita hitung nilainya, sahabat RM semuanya. Peluang dari A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Sama dengan peluang A, karena anggota A itu tadi ada 3, berarti 3/8 karena NS-nya ada 8, ditambah peluang B adalah 1/8 atau sama dengan 4/8 atau sama juga dengan setengah. Sebagai latihan yang ketiga, tentukan peluang munculnya sedikitnya 2 gambar pada pelemparan 3 buah koin. Berikutnya contoh yang keempat. Dari seperangkat kartu Bright, diambil 1 kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya kartu As atau kartu Queen. Pada soal ini, tidak mungkin terjadi kartu As ketika diambil sebuah kartu. Kita ambil sebuah kartu, tidak mungkin terjadi yang terambil itu As dan sekaligus Queen. Itu tidak mungkin terjadi. Ini termasuk kejadian saling asing atau kejadian saling lepas. Alternatif penyelesaian, kita misalkan A kejadian terambil kartu As dan Q kejadian terambil kartu Queen. Maka kartu As pada seperangkat kartu Bright atau kartu Rede itu ada 4, sehingga NA sama dengan 4. Kemudian kartu Queen juga ada 4, sehingga NQ
sama dengan 4. Sekarang kita hitung peluangnya sahabat RM semuanya. Peluang dari A gabung Q sama dengan peluang A ditambah peluang Q sama dengan peluang A karena anggotanya ada 4 per 52 karena NS-nya ada 52 ditambah 4 per 52 atau sama dengan 8 per 52. Jika kita sederhanakan 8 per 52 ini sama juga dengan 4 per 13. Sebagai latihan yang keempat, sahabat RM semuanya, dari seperangkat kartu Bright atau kartu remi diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya kartu King atau kartu Queen. Berikutnya contoh yang kelima. Seorang manajer suatu perusahaan mengambil sebuah berkas lamaran pekerjaan secara acak untuk diperiksa dari 5 berkas yang diajukan oleh 10 lulusan PTN dan 5 lulusan PTS. Para pelamar yang mengajukan terdapat 3 pelamar memiliki pengalaman kerja kurang dari 2 tahun, 7 pelamar pengalaman kerja lebih dari 2 tahun, dan 5 pelamar belum memiliki pengalaman kerja. Tentukan peluang berkas yang terambil. Yang pertama, lulusan PTN atau PTS. Dan yang kedua atau yang B, pengalaman kerja kurang dari 2 tahun atau lebih dari 3 tahun. Sahabat RM semua, ini merupakan kejadian saling lepas atau kejadian saling asing. Karena pada soal ini tidak mungkin dia lulusan PTN sekaligus lulusan PTS. Kemudian pengalaman kerjanya juga untuk yang B, tidak mungkin pengalaman kerjanya itu kurang dari 2 tahun dan sekaligus lebih dari 2 tahun. Itu tidak mungkin terjadi. Alternatif penyelesaian, pertama sekali kita misalnya P itu pelamar lulusan PTN, Q lulusan PTS, R-nya pelamar pengalaman kurang dari 2 tahun, sedangkan T pelamar pengalaman lebih dari 2 tahun. NP sama dengan 10. Kemudian pelamar lulusan PTS itu ada 5, berarti NQ sama dengan 5. Kemudian R adalah pelamar pengalaman kurang 2 tahun. Sehingga kita tuliskan NR pada soal tadi disebutkan ada 3. Kemudian untuk pelamar pengalaman lebih dari 2 tahun, ini NT. Kita tuliskan pada soal tadi ada 7. Sekarang kita selesaikan soal yang A. Soal A tadi adalah peluang pelamar lulusan PTN atau lulusan PTS. Berarti peluang dari P gabung Q sama dengan peluang P ditambah peluang Q. Karena P itu anggotanya ada 10, berarti 10 per 15. Ditambah Q anggotanya ada 5, 5 per 15. Atau sama dengan 1. Karena memang yang melamar tadi jika bukan lulusan PTN, dia lulusan PTS. Jadi peluang pasti 1 nilainya. Kemudian untuk pertanyaan yang B, itu peluang dari pengalaman kurang dari 2 tahun atau lebih dari 2 tahun. Kita hitung peluang dari R gabung T sama dengan peluang R ditambah peluang T sama dengan R itu tadi anggotanya 3, berarti 3 per 15 ditambah, sedangkan T anggotanya ada 7, 7 per 15 atau sama dengan 10 per 15 atau sama dengan 2 per 3. Sebagai latihan yang kelima, sahabat RM semuanya, perhatikan di layar monitor. Sebagai bahan referensi, perhatikan sahabat RM semuanya,
Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.